Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat yang keempat sampai 7. Yakobus 4 ayat 4 sampai 7. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia, yang dianugerahkannya kepada kita, lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia, yang dianugerahkannya kepada kita, lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Judul renungan kita hari ini adalah, Melawan Rasa Cemas Kita, ditulis oleh Jen N. Wilson. Sahabat suara kasih, beberapa tahun yang lalu, Tuhan menunggang balikkan dunia saya, dan menempatkan saya di jalan yang memaksa saya untuk belajar bagaimana menjadi pemberi kehidupan, ketika naluri saya adalah mengambil kehidupan. Apakah saya adalah pemberi kehidupan? Ya, saya adalah seorang pemberi kehidupan. Saya seorang ibu dari 4 anak, dan hal ini membuat saya memenuhi syarat sebagai pemberi kehidupan. Meskipun 3 dari mereka bukan anak biologis saya, tetapi mereka masih membutuhkan saya untuk merawat mereka. Saya memberikan homeschooling pada mereka berempat, dan berharap hal tersebut mampu memberi kehidupan bagi seseorang. Saya sangat mengasihi Tuhan, keluarga saya, dan gereja. Jika Tuhan berkata rancangannya untukku adalah menjadi pemberi kehidupan, maka tentu saja saya akan mengiyakannya. Hidup terus berjalan, dan keadaan yang di luar kendali menghancurkan hati saya. Saya merasa seperti ibu terburuk, rasa bersalah, malu, ragu, dan takut menguasai saya. Saya gagal pada panggilan tertinggi saya, yang saya pikir bahwa saya akan berhasil, yakni menjadi seorang ibu. Kebanggaan diri saya benar-benar hancur, ketika keibuan saya tidak membawa hasil yang saya harapkan. Saya telah berusaha menjadi yang terbaik versi saya,
dan berharap sepenuhnya bahwa saya dapat memuliakan Tuhan dengan berusaha keras. Kesulitan seringkali membuka sikap berhala hati kita. Sifat bawaan saya bereaksi dengan kemarahan dan rasa sakit terhadap keadaan dan orang-orang yang terlibat. Sedikit yang saya tahu bahwa hal yang menghancurkan hati saya akan membuka mata saya terhadap panggilan untuk mati bagi diri sendiri, sehingga kuasa kebangkitannya dapat mengubah hati saya, sikap hati saya yang merasa selalu benar dalam memberitahu orang lain, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Sekarang saya tahu bahwa Tuhan sedang menghancurkan pot tanah liat yang memegang hati saya yang sombong, sehingga kasih-Nya yang indah dapat bersinar. Tuhan menggunakan musim yang menyakitkan itu untuk mengambil wajah saya di tangan-Nya dan berkata melalui firman Tuhan, "Lihatlah, Aku membuat segala sesuatu menjadi baru." Engkau akan belajar bahwa sikapmu yang merasa selalu benar telah mengambil kehidupan. Rendahkan dirimu di hadapan-Ku dan bersiaplah untuk mati atas dirimu sendiri. Kemudian lihatlah kehidupan baru yang akan menerobos tanah keras dari tempat yang berantakan ini. Perjalanan saya dalam belajar bagaimana menawarkan kata-kata yang memberi kehidupan daripada kata-kata yang mengambil kehidupan ini sulit dan terkadang sangat menyakitkan. Belajar untuk menempatkan kemuliaan dan tujuan Tuhan di atas diri saya sendiri, dan percaya bahwa Tuhan melakukan banyak hal yang tidak terlihat oleh saya, membuat otak saya lelah ketika saya mempelajari cara berpikir yang baru. Sepanjang jalan, Tuhan telah memberi saya rahmat atas kasih karunia, dan membuka mata serta hati saya untuk merendahkan diri di hadapan-Nya, menyerah pada panggilan untuk mati terhadap diri sendiri, sehingga melalui Dia kehidupan kebangkitan datang. Sahabat Suara Kasih, saya sangat ingin Anda mengalami kebebasan yang datang dari penyerahan diri kepada cara Tuhan. Saya telah meneteskan begitu banyak air mata dalam prosesnya, dan jujur saja bahwa itu tidak mudah. Marilah kita renungkan, tapi kecemasan itu hilang, karena saya tidak berusaha memamerkan diri saya sendiri. Sebaliknya saya semakin menikmati kebebasan, karena keyakinan saya pada kemampuan Tuhan untuk mencapai rancangan-Nya bagi hidup saya. Karena itulah bukti kasih karunia Tuhan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa,
agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.